Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, pada kesempatan video kali ini channel YouTube Aryan Ngapak ingin memberikan tips bagaimana memilih formasi CPNS agar kalian lulus menjadi CPNS di tahun ini ya guys. Karena berdasarkan informasi sekarang ini kan ada pembukaan CPNS tahun 2021. Nah, saya mau memberikan tips agar kalian lolos menjadi CPNS tahun ini. Dan tips ini sudah saya gunakan, sudah saya terapkan di diri saya sendiri sehingga saya lulus jadi CPNS tahun 2015. Kemudian juga saya terapkan di saudara saya yang ikut CPNS tahun 2018 dan mereka lulus. Kemudian diterapkan ke istri saya tahun 2020 yang kemarin telah dilaksanakan, juga istri saya lulus dan menggunakan tips ini guys. Jadi tips ini sangat manjur dan kalian perlu tiru apabila kalian lulus. Oke guys, jadi yang pertama dalam memilih instansi ya, kalian tidak usah memilih instansi yang bonafit, yang prestisius, misalkan seperti Kementerian Keuangan yang gajinya tinggi, kemudian pemerintah daerah di DKI Jakarta yang gajinya tinggi, dan kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tentunya gajinya juga tinggi. Kalian nggak usah memikirkan mendaftar di instansi yang memiliki prestisius tinggi dengan nilai gaji yang tinggi. Karena apa? Karena ketika kalian lulus jadi CPNS nanti 1 atau 2 tahun kemudian RPP terkait dengan gaji ini sudah akan disahkan. Jadi aturan terkait dengan gaji ini akan dirombak dan semua PNS yang ada di kementerian, lembaga, dan daerah ini gajinya sama persis guys. Nggak seperti sekarang Kementerian Keuangan di pusat paling tertinggi, kemudian di daerah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang paling tertinggi. Besok guys ketika disahkan ini semuanya gajinya sama. Sehingga yang terpenting yang sekarang yang kalian lakukan adalah yang penting lulus dimanapun instansinya. Jangan mikir instansi yang prestisius. Kalau nggak percaya lihat nih videonya, pernyataan dari Sekretaris Utama Kementerian Pan-RB terkait dengan reformasi gaji ASN yang bentar lagi akan disahkan dan sekarang sudah disetujui oleh Kementerian Pan-RB, BKN, dan tinggal nunggu dari persetujuan Kementerian Keuangan dan selanjutnya difinalisasi. Lihat guys. Berbagai upaya telah kita lakukan, banyak hal yang tapi masih ada juga yang pending ya, masih belum selesai. Dan kemarin ada rapat internal Presiden dengan beberapa menteri untuk menyegerakan penyelesaian reform pensiun dan reform gaji ya, supaya PNS kita atau ASN kita itu sejahtera ya, cukuplah layak gitulah kurang lebih. Karena nggak bisa kita menuntut kinerja seperti yang kita bicarakan seperti sekarang ini tanpa ada reform di bidang gaji dan Oke guys, tip yang selanjutnya adalah kalian ketika memilih jabatan di SCCN-BKN itu kalian memilih formasi yang cukup satu guys. Jadi jabatan itu hanya dibutuhkan satu formasi. Jangan memilih formasi yang banyak. Loh kok seperti itu, kan nanti kesempatannya akan tipis. Iya memang kesempatannya tipis, tapi semua pelamar juga akan berpikir seperti kalian. Mereka juga akan takut untuk melamar formasi yang hanya satu. Dan itu sudah saya buktikan ketika tahun 2013 saya melamar instansi di Kemendikbud dan itu yang dibutuhkan banyak guys. Nah di situ ketika sudah selesai pengumuman kemudian ditutup dan
waktu tes SKD itu diperlihatkan. Nah, ternyata formasi yang banyak itu memiliki pendaftar yang banyak karena mereka juga takut seperti kalian. Dan pada tahun 2015 saya mendaftar lagi karena tahun 2013 tidak lulus, tahun 2015 saya mendaftar di formasi yang sedikit karena berdasarkan pengalaman nggak lulus di tahun sebelumnya, dan saya daftar di formasi yang hanya satu, guys. Dan karena saya berpikir pasti pendaftarnya kalau satu ini juga akan takut semua sehingga yang daftar sedikit. Dan terbukti, guys, ketika saya pengumuman di formasi saya, saingan saya sangat sedikit, guys, tidak lebih dari 10 saingan. Karena yang dibutuhkan satu, semuanya pada takut. Dan kemudian saya juga lihat-lihat di formasi yang satu, di instansi yang lain, dan itu juga pelamarnya sedikit, guys. Jadi, kalian pilihlah yang formasinya hanya satu orang. Karena lawan kalian nanti tidak sebanyak yang kalian kira. Jadi, nanti lawan kalian akan sedikit, dan kemungkinan yang berani di situ adalah orang-orang yang memiliki jiwa berani, dan biasanya orang yang memiliki jiwa berani itu dalam SKD ini kurang pinter, guys. Jadi SKD-nya biasanya nilainya kecil, guys. Oke, guys, selanjutnya tips yang ketiga adalah kalian lamarlah formasi sesuai dengan background pendidikan kalian. Tetapi formasi tersebut bukan merupakan core atau jabatan utama di latar belakang pendidikan kalian. Contohnya seperti ini, guys. Ketika kalian memiliki background pendidikan hukum atau ilmu hukum, maka ada jabatan yang prestisius yang pasti diminati banyak orang-orang yang memiliki background ilmu hukum atau hukum, yaitu analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Sehingga kalian yang memiliki background pendidikan hukum atau ilmu hukum, kalian jangan mendaftar di formasi analis hukum atau perancang peraturan perundang-undangan. Karena itu adalah jabatan prestisius di pendidikan, di background pendidikan hukum. Jadi kalian lamarlah di jabatan di luar kedua tersebut, yaitu kalian bisa melamar jabatan analis produk hukum, kemudian kalian juga bisa melamar misalkan analis kelembagaan, analis kerjasama, dan lain-lainnya. Yang terpenting bukan jabatan yang prestisius. Contoh lain, apabila kalian memiliki latar belakang ekonomi, maka jangan kalian lirik untuk atau lamar jabatan perencana ahli pertama. Karena itu adalah jabatan yang prestisius di background pendidikan ekonomi. Kalian bisa lamar di luar tersebut, yaitu misalkan perencanaan program, analis pelaporan, perencanaan strategis, dan lain-lainnya. Jadi, kesimpulannya, jangan memilih jabatan prestisius yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kalian. Jadi, kalian sedikit mengalah ke jabatan yang sifatnya bukan prestisius. Kenapa? Karena jabatan prestisius itu selain mendapatkan gaji, juga akan mendapatkan penghasilan-penghasilan di luar itu yang tentunya lebih banyak dibandingkan jabatan di ilmu hukum yang lain, karena itu adalah lahan basah. Kemudian tips yang keempat adalah kalian jangan sekali melamar berdasarkan 10 instansi terendah yang memiliki pelamar terendah. Biasanya kan diumumkan oleh BKN 10 instansi yang memiliki pelamar terendah. Karena biasanya, guys, setelah pengumuman tersebut, 10 instansi tersebut nanti akan diserbu oleh pelamar. Dan itu sudah dibuktikan oleh istri saya ketika
melamar BPIP. Jadi waktu itu BPIP merupakan instansi yang memiliki jumlah pelamar terendah karena itu merupakan instansi yang baru berdiri. Tapi setelah diumumkan oleh BKN sebagai instansi yang memiliki pelamar paling sedikit, setelah itu berbondong-bondong orang melamar BPIP dan akhirnya BPIP keluar dari zona 10 dengan instansi pelamar sedikit. Jadi jangan pernah berpatokan dengan 10 instansi yang memiliki pelamar sedikit. Nah, bagi kalian yang ingin mendaftar di instansi pusat, guys, saya saranin untuk mendaftar jangan di kementerian. Kalau kalian memang inginnya di kementerian, kalian pilihlah kementerian koordinator, guys. Karena kementerian koordinator ini tugasnya bukan di teknis, hanya mengkoordinasikan kementerian lembaga. Dan ini biasanya jumlah pelamarnya tidak terlalu banyak, dari tahun-tahun itu tidak terlalu banyak, tetapi sayangnya ada syarat TOEFL, tapi TOEFL tersebut gampang kok untuk kalian miliki, karena TOEFL yang disyaratkan biasanya TOEFL prediction. Kemudian yang saya saranin adalah kalian kalau misalkan memilih di pusat, di instansi pusat, kalian pilihlah lembaga, guys, daftar di lembaga, guys. Tapi jangan lembaga yang masuk sebagai 10 terendah instansi pelamar yang diumumkan oleh BKN. Berdasarkan track record atau historis perjalanan dari CPNS tahun 2015 sampai tahun 2020 kemarin, ketika saya lihat amati satu persatu, ini lembaga yang memiliki jumlah pelamar yang tidak terlalu banyak adalah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, guys. Ini pelamarnya tidak terlalu banyak, guys. Kalian bisa lihat dari tahun ke tahun itu tidak terlalu banyak, dan nilai SKD-nya juga tidak terlalu tinggi-tinggi. Kalian bisa mendaftar di situ, guys. Kesempatannya lebih banyak, dan itu tidak masuk sebagai 10 instansi terendah yang memiliki pelamar, tetapi tidak terlalu banyak pelamarnya, dan nilai SKD-nya juga tidak terlalu tinggi-tinggi, guys, karena saya sudah mengamati selama beberapa tahun. Kemudian yang kelima, guys, ketika kalian memilih formasi, kalian pilihlah 2 formasi, guys, menggunakan strategi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, 2 formasi tersebut jangan kalian daftar cepat-cepat. Daftarlah di akhir ketika menjelang penutupan. Karena apa, guys? Karena ketika menjelang penutupan biasanya BKN akan memperlihatkan jumlah pelamar di semua formasi, guys. Jadi di awal tidak akan diperlihatkan, tapi nanti ketika menjelang akhir-akhir, biasanya dari tahun ke tahun, nanti BKN akan memperlihatkan jumlah pelamar di masing-masing formasi. Nah, dan nanti di akhir itu akan ketahuan, sebelum penutupan akan ketahuan jumlah formasi yang kalian pilih, 2 alternatif tadi yang sudah kalian pilih. Nah, kalian tinggal memilih mana di antara kedua tersebut yang memiliki pelamar yang tidak terlalu banyak, guys, seperti itu. Oke, kemudian tips yang ke-6 atau yang terakhir, guys. Jadi kalian apabila ingin lulus CPNS di tahun ini, maka kalian harus belajar SKD. SKD itu terdiri dari pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, dan kepribadian. Nah, kalian pelajari minimal 2 bulan sebelum kalian tes, guys. Karena pengalaman saya, istri saya, dan saudara saya yang saya bimbing ini lulus, itu belajarnya minimal 2 bulan sebelum tes SKD. Nah, saya saranin untuk kalian ketika belajar SKD, kalian bisa memilih belajar di simulasi CAT yang ada di portal BKN, guys. Di sana referensinya
sangat bagus dan hampir mirip-mirip dengan soal yang keluar. Kemudian ada juga yang bagus kalian ikuti agar kalian lulus, yaitu terkait dengan tryout CPNS yang diselenggarakan oleh Bappenas. Biasanya menjelang penerimaan CPNS, Bappenas akan menyelenggarakan tryout CPNS guys, dan itu soalnya sangat bagus-bagus guys. Nanti ketika kalian tes CPNS, kalian bisa menjawab guys, karena tryout soalnya yang di Bappenas ini lebih tinggi daripada yang ada di keluar CAT CPNS guys. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa melihat YouTube guys. Jadi sebelum kalian tes, ketika penyelenggaraan tes di instansi-instansi lain ini sudah berjalan, kalian sambil menunggu tes jadwal ujian kalian bisa menonton di YouTube, karena di YouTube biasanya terdapat banyak bocoran soal yang keluar guys dari peserta tes CAT yang mereka sudah laksanakan, karena mereka juga ingin mengekspos untuk mendapatkan ya agar YouTube-nya berjalan lah seperti itu. Pokoknya jangan lupa tonton di YouTube, biasanya ada bocoran terkait dengan soal-soal CAT yang akan keluar, dan biasanya itu memang keluarnya tidak sama, tetapi hampir mirip-mirip guys. Oke, demikian guys tips pendaftaran CPNS dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan bagi kalian yang akan mendaftar CPNS tahun ini, semoga saya doakan kalian lulus sehingga kalian bisa merasa senang dan bergembira jadi PNS tahun depan. Oke guys, ingat guys, ini ada pepatah yang mengatakan teruslah berjuang guys, walaupun itu melelahkan demi harapan. Oke, sekian guys, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel YouTube Aryan Ngapak.